Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Aw kama qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah. Atau kama qala aidan ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. Yang kula muliakan para alim ulama, para asatid wal ustazat, Ustadz Syahrial selaku ketua masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang sama-sama kita ngarepin Allah Subhanahu wa taala. Kula ngingetkan kepada kita galo-galo yang hadir dalam majelis ilmu, hendak selalu kita tingkatkan daripada kualitas keimanan kita hari demi hari. Cak mano caronyo iman kita meningkat hari demi hari, cak mano iman kita ini tumbuh hari demi hari. Jangan sampai iman kita ini kendor, karena perkara iman ini bukan sesuatu yang main-main, tapi perkara iman ini adalah sesuatu yang harus dimiliki daripada seorang hamba kepada sang Khaliknya. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita dengan janji-janji Allah, keyakinan kita apa yang menjadi suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi satu bekal bagi kita. Benar-benar Allah akan tanamkan daripada kita ni hakikat daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seorang hamba daripada kepada Tuhannya ini jangan sampai kurang. Dalam artian cinta kita kepada Allah melebihi daripada cinta kita terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan. Jangan sampai kita ini mencintai selain Allah melebihi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak memperoleh ridha Allah, karena kecemburuan Allah ini sangat besar. Allah tidak inginkan pada hambanya ini iman yang cacat, iman yang lemah. Allah menginginkan kepada setiap hambanya ini adalah iman yang strong, iman yang kuat. Apabila iman seorang hamba ini cacat, maka imannya ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita cacat, bisa ditampel dengan ibadah sunnah. Misal sholat subuh kita bacaannya kurang benar, kemudian mungkin sedekah kita caranya belum benar, atau mungkin puasa kita yang masih banyak melakukan sesuatu yang mengakibatkan pahalanya berkurang.
Nah ini bisa ditutupi dengan hal-hal, yakni dengan perkara-perkara sunnah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata ke, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Rasul, wahai hamba Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila awak nyatakan mencintai Allah. Kita ini harus mengikrarkan diri daripada kecintaan kita kepada Allah. Dengan apa aplikasinya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kita mengatakan diri kita mencintai Allah, cara mencintai Allah tidak ada lain hanya dengan caranya baginda Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka meloilah apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Meloilah apa yang menjadi perintah Rasulullah. Meloilah apa yang menjadi gawian-gawian, harian-harian daripada Rasulullah SAW. Sekarang kita bertanya nih, ada tak sosok manusia yang dia ini maaf diomong galo-galo gawiannya menjadi atau kita contoh hari-hari menjadikan asbab Allah ridho? Tak ada rasa aku tak. Pemimpin apa, presiden apa, zaman now mak ini hari, kehebat siapa be, kiai apa be, maaf ngomong, segala apa yang digawikannya, dari dia bangun tidur, dia makan, dia begawi, dia pokoknya galo-galo gawe, teko ke WC be, teko ke nak ngapo be, diturutin ada tak? Dak ada, boy? Dak ada. Tetapi hadirin yang berbahagia, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini Allah yang firmankan kepada kita. Kepada kita gala-gala. Apa kata Allah? Telah ada dalam diri Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan yang baik. Contoh suri tauladan yang baik. Tidak ada contoh yang terbaik selain daripada mencontoh apa yang digawekan, segala apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kita nuruti Rasulullah ni ada tuturannya. Ngaponian kita nak nurut ni dak? Karena kalau kita nak tengok zaman beringin, zaman Rasulullah berkorbankan dirinya untuk daripada umatnya ni begitu luar biasa. Jadi kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku akan mendapatkan syafaat masuk surga bersamaku. Nah berarti cinta kita kepada Allah harus bebareng dengan sama cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa derajatnya Rasulullah. Sangkin kenyo, kalau kita nyingok ada tulisan Arab kaligrafi Allah di sampingnya Muhammad. Sangkin kenyo pak, begitu Allah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok sejajar. Mak ibarat bahasa kalau ada presiden sampingnya wak presiden. Ya bu ya, wak wakil presiden. Berarti memang di bawah sedikit tapi disejajarkan. Sangkin begitu mulia
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang sama-sama ngarep ila Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang didapatkan oleh Rasulullah asbab daripada pengorbanan yang dilakukannya. Telah membuktikan daripada cintanya kepada umatnya, cintanya Rasulullah bukan mak kita aspal asli tapi palsu. Mbok kata kita cinta tapi aplikasi jauh daripada rasa cinta itu dewek. Ya Bu ya? Laki kita ngomong cinta. Ya tak? Cintanya dek aku, mati-matilah apa dan lain sebagainya. Maaf diomong, ya tak Iya, tadi asli tapi palsu kadang-kadang ada macam-macam. Bentuk cinta itu kan bukan cuma ungkapan, tapi juga segala gawean, segala apa yang kita lakukan itu adalah bentuk daripada kecintaan. Nah, sekarang kita tanya dengan diri kita masing-masing. Kita mengakui cinta kepada Rasulullah. Coba tolak ukurnya kita tengok sejauh mana sunnah Rasulullah ada hadir dalam kehidupan kita. Ya tak? Kalau Rasulullah mencintai umatnya, la terbukti nian. Kalau kita tengok kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Ini kita berada di tanggal 23 Safar, baik? 23 Safar. Ingat lagi kita akan menghadapi suatu hari besar milad. Ya tak? Miladnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, miladnya Rasulullah SAW tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ini 23 Safar. Bu, ya dak? Kalau kita lagi ulang tahun, hari besar kita, hari milad kita, kira-kira dirayakan oleh laki kita atau kita laki dirayakan oleh bini kita, seneng tak? Apakah maaf ngomong tiba-tiba dirayu kita berutuan marah-marah? Itu apa ini? Bid'ah. Oh ini no. Rasulullah tidak pernah merayakan katanya. Tapi pada hakikatnya Rasulullah bukan malah tahunan Pak. Tapi Rasulullah itu merayakannya mingguan. Rasulullah itu merayakan daripada miladnya harian. Apa? Dia berpuasa sunnah. Hari apa Bu? Hari Senin. Kalau hari Kamis kenapa diunjurkan kita puasa hari Kamis? Menyambut hari bukan. Hari apa? Hari kemenangannya wong Islam. Kita ini kan hari besar kita nih Pak, hari Jumat. Makanya mulai kita nih bukan di jam 12 malam. Kita mulainya dari asar ke maghrib. Itu sudah perubahan tanggal. Makanya kita yasinan malam Jumat. Itu pada hakikatnya itu sudah hari Jumat. Tanggal lah berubah Pak. Kalau kita pakai tanggal Safar, kemarin aku khotbah itu tanggal 22 Safar. Nah berarti kalau malam ini ba'da maghribnya itu sudah 23 Safar. Ya tak? Nah kadang-kadang memang kita jarang make, asal ditanya tanggal berapa Maulid Nabi, tanggal berapa September Bu? 28 September. Jadi tiap tahun hari lahirnya Nabi Muhammad berubah. Tahun depan tanggal berapa lagi? Karena kita tadi patokannya di Masehi. Kita ini patokannya Hijriah. Karena kita ini kadang-kadang kurang bangga. Tidak make tanggal tarikh kita, tapi make tanggal Masehi. Bukan tidak boleh baik. Tapi kita ini kadang-kadang ngerasa memiliki tarikhnya Islam ini kurang.
cintaan kita kepada tarikh Islamnya kurang. Kita masing-masing mungkin tidak tahu tanggal lahir bulan Hijriah. Ada tidak yang tahu? Ada tidak Bapak Ibu yang tahu tanggal lahir Hijriahnya? Tidak tahu kan? Terlupa wong tua kita nyatet kan. Aku beda tahu. Tapi diselusur-telusuri mungkin tahu ya. Ya enggak? Kita nyelusurinya dari tarikh Hijriah kan? Paling ujung enggak tahu tanggal berapa. Karena tadi Bu, biasa kelama ini lagi kalau punya anak, ya enggak? Kita taruh juga tanggal Hijriahnya. Jadi inggonyo tanggal Hijriahnya dulu baru tanggal Masehinya. Jadi ngayokenyo di tanggal Hijriahnya sebenarnya, ya enggak? Nah ini kadang-kadang kita ini kurang merasa memiliki tarikh kita. Nah kemudian nih Bapak Ibu yang sama-sama ngagapin Allah Subhanahu Wa Taala, apa bentuk cinta Rasulullah kepada umatnya ini? Rasulullah itu Mbak Bu tidak pernah dia ini selalu bahasanya tuh menginginkan kebaikan daripada umatnya. Ya Bu ya. Jadi salah satu bentuk daripada cinta Rasulullah kepada kita, sejarah nyatakan bahwasanya Rasulullah ini selalu memikirkan, merisaukan bagaimana umat ini dapat keridhaan Allah. Manusia ini terhindar daripada azab Allah walaupun dia menderita. Walaupun Rasulullah ini maaf diomong berkorban untuk hal itu. Bu, Pak, ini terbukti. Walaupun dia disakiti, walaupun dia dihina, walaupun dia dicaci maki, bahkan nak dibunuh oleh umatnya masa jahiliyah, tapi sedikit pun Rasulullah tidak pernah berpikir nak membalas keburukan, kejahatan yang dilakukan umatnya. Tidak pernah sedikit pun Rasulullah berpikir. Bagaimana kita ada Bagaimana kita? Dulu ada wong kafir buta, kemudian gawenya minta sedekah di Madinah, di pasar agak pojok. Jadi Rasulullah ini dikato-katoinya, jangan kamu deketi Rasul. Buta Pak. Nabi Muhammad itu pendusta, Nabi Muhammad itu ngajak nganarudin katanya kan. Nabi Muhammad itu katokannya wong gilo. Ibu, Rasulullah ini maaf ngomong hari-harinya ini dengan si pengemis ini tadi baik bukan main. Dia datang, pagi-pagi hari, siang, sore, datangi daripada pengemis ini. Apa gawe Rasulullah? Nyuap ke roti ke si pengemis tadi. Disuapinya. Tapi wong kawan nih tadi ngenyek. Kita nyuap ke dengan kehalusan, dengan kelembutan tangan Rasulullah. Tapi jadi ngenyek, depan-depan lagi makan-makan tuh ngatoi Rasulullah. Woi kamu, diomongin sama Rasulullah ini dia ngomong nih. Jangan percaya dengan si Muhammad itu. Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu gila, Muhammad tuh ini ngajak wong sesat, ini dan lain sebagainya. Kira-kira Bu, posisi kita cak itu cak mana? Kalau remet rainya ngajar kau. Nyot gitu Remet ke rai. Ngapa kita tunjuk kebaikan, tapi apa yang digawe kenyo? Ngatoi kita. Depan rai kita buruk nah. Sabar Rasulullah. Nah, nunjukin makan. Suatu ketika Rasulullah ini sudah tiada, wafat.
Ya, maka daripada salah satu orang yang dicintai oleh Rasulullah ini Ali bin Abi Thalib, bertanya setelah wafat ini, wahai Fatimah, amal apa gawean apa yang belum aku gawekan daripada sunnah Rasulullah. Gawean apa katanya? Yang digawekan oleh Rasulullah belum aku gawekan. Kata Fatimah dosiko, kata Ali kata Fatimah. Apa? Rasulullah galak nginjui makan dengan wak yang di ujung situ dekat Madinah, dekat pasar Madinah. Akhirnya apa yang dilakukannya, didatangkanlah Ali bin Abi Thalib ngasihkan sebagaimana apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rutin gawian ini, jadi yang buta ini tadi sangat mengenal caranya, ininya, dengan kelembutannya, tapi tidak bersuara memang Rasulullah tuh. Tahan kenyo. Kalau kita nahan hati, tapi Rasulullah tidak. Kalau kita mungkin tahan hati, ujungnya meledak, ujungnya meledak. Kau lah sabar, aku ni sabar, ada batu sekempong, Tapi Rasulullah SAW ini selalu mendoakan kebaikan, dihino-hino, dikato-kato. Dalam doa Rasulullah, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah bagi wong yang aku berikan ini. Singkat cerita, dikasihkan oleh Ali, kawan ini begotoan. Langsung ditepiskannya, njuk nulang pertama, kedua tepiskannya. Ais. Woi, ngapo sombong nian awak ni dalam hati Ali bin Abi Thalib. Kau ini bukan wong yang biasa nunjuk aku makan. Belum yang bukan dulangi aku. Aku cirenian dengan wong itu katanya. Cirenian wong itu lembut. Roti itu tidak langsung dicocok-cocok ke gayaku. Tapi apa? Diremet-remet dulu. Kemudian dimasukkan dengan air susu. Ali tadi kan tak tahu apa yang dilakukan Rasulullah cak manonian. Bagaimana nian? Hingga ketika didulangi, ciren kawan ini tadi. Nah, dia ini sama cak biasa tuh lah, cak apa yang dilakukan oleh ketika dia didulangi, masih ngato-ngatoi Rasulullah depan Ali. Maka Ali katakan, ya bener wak katanya. Bener wak, aku ini bukan wong yang biasa ngenjuk awak nulangi. Tapi sesungguhnya wong yang galak nulangi awak, ya wak ya, itu telah tiada. Siapa wong itu? Itulah wong yang awak kato-katoi seumur hidup awak tegak duduk di sini katanya. Itulah wong yang awak kato-katoi selama ini, dialah yang memberi nulangi awak roti tiap harinya. Ya Allah, menangis dia. Tak kemungkinan. Aku ngatoi depan rai dia, ya Allah. Bahasa dia tuh nyesel. Rupanya beda dengan apa yang disampaikan dengan wong-wong banyak mengenai perihal Rasulullah. Aku ni dibohongi wong. Tak nyangka baik nian wong itu katanya. Muhammad itu luar biasa dengan kelembutan. Tak percaya aku. Akhirnya apa bu? Pada saat itu dia langsung mengikrarkan bersyahadat kepada Ali dan dia masuk Islam. Jadi dari wong yang paling kere dipikirkan oleh Rasulullah. Kalau kita ni kan milih-milih dakwah ini tidak. Dari Bilal bin Rabah. Nah, Rasulullah ngewangi gawian budak. Kata si Bilal, kau ni ngapo kalau nak nolongnya aku ni untuk diriku lagi aku tak punya milikin. Tapi awak galak mengewangnya aku ngangkat-ngangkat barang. Bingungan Bilal. Akhirnya apa yang terjadi? Tertarik dia akhirnya masuk Islam. Jadi inilah yang dirisaukan oleh Rasulullah hari demi hari, bagaimana adanya kalimat iman dalam setiap diri hamba Allah, dalam setiap diri umatnya.
Maka inilah luar biasanya kecintaan Rasulullah SAW, pengorbanan Rasulullah SAW kepada kita. Andai waktu itu Rasulullah berutuan, andai waktu itu Rasulullah cetus, ya tak? Maka kita tidak akan mendapatkan daripada hidayah dari Allah. Di Taif Rasulullah dino mendakwai, ibarat bahasa kalau kita nih keluarga kita dewek, Bu. Kita dakwai kampung tempat di mana di situ banyak keluarga kita. Tapi apa yang terjadi? Dak katik sikok pun yang menerima dan masuk Islam. Sampai Rasulullah berdoa, sampai malaikat gerem malaikat tak punya nafsu, gerem. Ya Rasulullah, izinkan aku entok ku bolak-balik bukit Taif ini hingga musnah galau-galau wong Taif ini. Kurang ajar nian, kata malaikat. Tapi kata Rasulullah tidak. Mereka itu belum paham, mereka itu belum dapat hidayah. Aku doakan agar kiranya garis turunan wong Taif ini adalah wong-wong yang punya keimanan yang benar, hakul yakin, tidak tercemar. Ternyata Taif ini adalah salah satu tempat yang tidak tercemar ketika Rasulullah wafat keimanannya. Banyak wong Mekah bae Pak, wong Madinah bae banyak yang goyah imannya ketika Rasulullah wafat. Umar bin Khattab sangkin kenyo tu nunjukkan pedangnya, siapa yang ngomong Rasulullah wafat, ku penggal kepalanya. Abu Bakar As-Siddiq ingatkan kepada Umar, wahai Umar, apakah kau meyakini bahwasanya Rasulullah itu sebagai Tuhan? Maksudnya tuh mereka ini tidak yakin kalau Rasulullah itu bisa wafat juga, Pak. Atau kau meyakini Tuhannya Muhammad itulah yang patut kita sembah? Maka tersadarkan daripada Umar bin Khattab dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ini luar biasa bentuk kecintaannya daripada Rasulullah kepada umatnya. Terus bagaimana kecintaan para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah pernah sampaikan dakwah terakhirnya ketika dia khutbah, Bu ya. Ketika dia melaksanakan haji wada. Maka ketika itu Rasulullah katakan kepada seluruh umat manusia, wahai umatku, apakah aku telah menyampaikan kalimat iman la ilaha illallah kepada kalian semua? Maka serentak para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, berarti habislah tugasku sebagai Rasul. Dengar lagi, aku akan menghadap Sang Khalik yang mengutus aku ke muka bumi ini. Maka apa yang terjadi? Rasulullah nanyakan, ini Pak, hati-hati nyan kita nih. Wahai sahabatku, kira-kira sebelum kematian aku, ada tak aku ini berasan dengan kamu utang? Ada tak kira-kira? Oh, tidak kekado ya Rasulullah, awak berasan dengan kami. Kalau kami yang berasan dengan awak. Tapi rupanya ada yang ancung tangan, namanya Ukasah. Angkat tangan, Bu. Aku ya Rasulullah, tapi kalau katanya, kalau ini dianggap utang, aku minta bayar. Kalau dianggap utang, apa dia rasanya? Wahai Ukasah, mak ini ya Rasulullah, waktu perang Badar, awak pernah mecut kuda atau unta, Allah alam. Nah, ketika mecut itu aku ada di belakang daripada unta tersebut atau kuda tersebut. Nah, pecutan awak tadi ngenoi aku, ngenoi badan aku. Apakah ini termasuk utang ya Rasulullah? Yo, kata Rasulullah. Nah, aku minta bayar. Woi, sahabat-sahabat yang lain dengar itu langsung negak galau. Nah, kau nak macam-macam ngosok tangan ni kau. Bahasanya dah iya mana segala dah kita wong yang ini dah Pak di model kecek itu kan dengan Ukasah ini tadi. Kata Ukasah, ya Rasulullah, kalau cek itu aku nak balas. Ya sudah, kata Rasulullah, Bilal ambekkan pecut, ambekkan cambuk di rumahku. Ketika sampai di rumah, Fatimah bingung, untuk apa Bilal kau minta pecut nih? Kata Rasulullah,
untuk apa? Untuk mencambuk dirinya. Si Ukasa nak nyambuk dirinya. Loh, terkejut. Ada aku kenjuk. Bahasa kita. Tidak baca, kata ini perintah Rasulullah. Ya tak? Kita tak boleh melok-melok, kata Rasulullah. Itu urusannya baginda Rasulullah dengan Ukasa. Akhirnya tak baca ngomong, dinjuk kenyu. Sampai kata Ukasa, kurang-kurang, kata ya Rasulullah, waktu itu aku posisinya di bawah. Awak di pojok mimbar. Bagaimana aku nak mecut awak? Terus, ya turunlah katanya. Turun Rasulullah dari mimbar. Ketika turun kurang-kurang pula, ya Rasulullah, waktu itu aku dalam keadaan tidak berpakaian. Maksudnya, lepas ke bajumu. Biar terasa iwaknya, katanya. Wah, Umar bin Khattab manas. Woi Ukasa, kau tak macem-macem, kau nyentuh dikit kulit Rasulullah berempang, katanya. Ya tak, jangan nak macem-macem, kata Umar bin Khattab. Ya tak, pedangku ni ngibas kepala kau, jangan macem-macem kau, katanya. Kata Rasulullah, wahai Umar, sabar. Duduklah, ini urusan aku dengan Ukasa. Jangan nak melok-melok. Ya tak, bangkit lagi Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Ukasa, aku ni adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kau mencambuk Rasulullah, cambuklah diri aku sebanyak kau yang kepengen, katanya. Tak apa-apa. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, ini antara aku dan Ukasa. Entah, cucungnya Hasan. Langsung bangkit. Wahai paman, tolong nian, oi. Itu kakek kecintaanku. Lebih baik kau mukul aku, nyambuk aku. Nah, kalau kau nyambuk aku, rasa sakit Rasulullah itu akan lebih lagi. Kenapa kau nyambuk cucungnya? Lemak aku baik, katanya. Kata si Rasulullah katakan kepada Hasan, wahai Hasan, itu urusan kakek dengan Ukasa. Duduk be. Akhirnya Pak Bu, ketika lah sudah siap, si Ukasa nak ngangkat cambuknya, nak mencambuk Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Cambuknya itu langsung dibuang jauh-jauh. Badan Rasulullah langsung dipeluknya. Ketika dipeluknya, dia langsung meneteskan air mata. Ya Rasulullah, kalau tak cak ini aku tak pacak meluk badan awak. Siasat rupanya. Kalau aku tak pacak ini, tak pacak aku nak meluk awak. Engkau pernah bersabda bahwasanya wong yang bisa menyentuh kulitmu akan dijamin daripada kulitnya daripada sengetan api neraka dan akan mendapatkan masuk surga bersama engkau. Maka Rasulullah membenarkannya. Engkau ahlul jannah. Di depan para sahabat, engkau ahlul jannah. Begitu luar biasanya kecintaan daripada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bentuk cinta kita, Pak? Jangan-jangan kaget di padang mahsyar ketika Rasulullah ingin memerankan daripada syafaatnya, memberikan pertolongan kepada kita, tapi kita tidak diakui sebagai umatnya. Oke, kita sekarang berkata kita umatnya, tapi kalau tidak diakui oleh Rasulullah ketika di padang mahsyar. Kenapa? Bentuk kecintaan kita cak mana kita nak aplikasikan Rasulullah sudah ada katik lagi. Bu ya? Pak, Rasulullah sudah ada lagi. Lalu bagaimana bentuk cinta menaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah? Kalau para sahabat bisa dia mengaplikasikan, membuktikan cintanya. Nah, ternyata Bapak Ibu dalam satu riwayat disebutkan sahabat ini pun ada rasa cemburu dengan siapa? Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, wahai sahabatku, tahu tak kamu galau apa? Siapa saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Maka para sahabat katakan, kami inilah ya Rasulullah. Enggak, kalian tuh sahabat-sahabatku. Lalu siapa mereka ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak hidup di zamanku, tidak bersamaku, bukan daripada ahli keluargaku. Jauh masa depan
mereka tidak mengenalku, tapi mereka meyakini, mencintaiku dengan cara menghidupkan apa yang menjadi perintah dan sunnahku. Jadi Pak, luar biasa. Bahkan Rasulullah katakan, man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasul, kala umat sedang tidak kenal dengan sunnah, mana tontonan, mana tuntunan, tidak ngerti lagi. Kita main hari Pak Bu, mana tuntunan, mana tontonan, tidak tahu lagi. Itu bolak-balik, kadang-kadang yang tuntunan jadi tontonan, yang tuntunan jadi tontonan. Al-Quran sekarang cuma jadikan tontonan baik di rumah, kita kok hingga apa yang tadinya tuntunan cuman sekedar hiasan daripada lemari-lemari sampai ke lapuk-lapuk. Nah ini hari tuntunan apa yang kita tonton menjadi tuntunan. Nengok asa buka mata lah sudah buka hari-hari no ingkonyo tahan berjam-jam. Ada anak yang luar biasa salutnya dengan maknya. Ketika tidur wajahnya memancarkan cahaya. Dia katakan sama Abi, ya Abi, amalan apa yang mak lakukan di dalam kamar itu? Apa dia Abi? Entah dijenguk Abi, Masya Allah ya saman Bu, sampai ke selimut tembus cahayanya. Dimati ke lampunya. Entah dato abinya dibuka selimutnya, ya Allah ma apa dia gawe awak kira zikir. Ya dak, hebatnya neda mak ke ibarat bahasa wajah mengeluarkan cahaya, dak taunya jenguk lakinya, ya Allah ya sabi ma, pantesan anakmu main HP itulah, kamu tobok ya Allah nak tidur baik dak lepas dari HP WA-an, Facebookan. Bagaimana ini? Ya bagaimana yang tadi tuntunan jadi tontonan, yang tontonan jadi tuntunan gaya hidup kita. Nak bersolek terus. Kadang-kadang, waduh, nah ini belum lagi aku beli baju ini. Nah, ingonya kepentingan kepala laki, ya Allah ya sabi mah, padahal kemarin lah dibeli ke baju. Oh, tidak pacak mah, ini model baru lagi. Ini hadirin yang berbahagia, kenyataan yang ada dalam realita kita. Maka sekarang bagaimana bentuk cinta kita? Kata Rasulullah, sebanyak kita mengamalkan sunnah, sebanyak itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Masya Allah. Itu baik mungkin Bapak Ibu yang bisa kami kulo sampaikan. Ada informasi. Pertama, informasi ada kegiatan di Forkomda. Forkomda itu Forum Komunikasi Mubalik Muda. Kawan-kawan yang di acara Izudina. Besok Bu jangan lupa ya. Ya besok Nah kemudian kita nak apa namanya istilah bahasa yang nak melok di tanggal Maulid itu tanggal 28 September rasanya Sudah dikirim enggak Ustaz? Sudah ya? Nah ibu-ibu bagi yang nak ikut kita rekreasi religius. Kita dari Palembang nak menuju masjid yang ada kursi patah itu Nah, kemudian juga kita kaget ada kursi patah di sana Nah, di sana kita akan buat tabligh akbar. Tabligh akbar. Masjid itu. Nah, sebelumnya juga kita akan mampir di Danau Biru enggak tahu juga aku. Belum pernah juga aku ke situ. Nah setelah itu intinya kita usahakan sebelum maghrib kita sudah berangkatnya dari kisaran jam 6. Nah itu naik bus galau. Biayanya Ibu 150. 150 itu untuk kita tulah. Makan di situlah, makan siang, kue, snack. Ibu sama snack kita di sana. Nah itu sudah galo-galonya di situlah. Nah jadi kita kepengen mensyiarkan daripada bentuk kecintaan kita sama-sama memerayakan daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kami ada gebrakan
sudah banyak dari majelis-majelis yang sudah mendaftarkan Bu. Jadi tolong nanti dikoordinir Bu, laporkan dengan kulo. Nanti langsung duitnya itu disetorkan dengan rekening Ustadz Fadlila Akbar. Nanti kirimkan ininya berapa wong nak melok. Jadi kami kepengen secepatnya kalau memang nak melok, ini minimal paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan paling lamanya. Besok insya Allah disampaikan lagi iklannya di Ma'had Izzuddin. Ini untuk ibu-ibu baik Pak, untuk majelis ibu-ibu baik. Jadi untuk majelis ibu-ibu. Nanti kita Bu di perjalanan, sepanjang perjalanan kita umroh Bu ya. Nanti setiap itu akan dibimbing oleh ustadznya di dalam bus. Mungkin nanti dikasih apa dan lain sebagainya dalam perjalanan itu, intinya rekreasi, religius insya Allah. Itu Bu ya. Jadi ustadz minta tolong yang minat segera daftarkan biar ustadz bisa menghitung berapa jemaah yang dari Masjid Jami Syukur. Bisa dipahami Bu? Ya, insya Allah. Jadi kakek Bu tolong laporkan dengan kami kalau memang sudah itu Ustadz ada sekian jemaah kami yang mau ikut, insya Allah Bu ya. Nanti kami akan melaporkan dengan Ustadz Fadlila Jami Syukur ada beberapa orang yang ingin ikut dalam kegiatan tersebut. Itu mungkin. Jadi itu mungkin yang bisa kami kulo sampaikan. Kalau ada yang nak bertanya jatuhin. Kalau ada nak beli madu jatuhin juga. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang mau bertanya, mumpung dibuka sesi pertanyaan, silakan yang mau bertanya mungkin ada yang Madu apa ya nak keluarkan? Ditanyakan satu, mumpung ada kesempatan. Silakan yang mau bertanya, Pak, ada yang mau bertanya? Madu kami ini tinggal 3 ekor nih. Silakan tinggal, janganlah Pak. Hah? Hatinya nomor. Iya, tanggal 28 September. Iya, maksud kami gini Bu ya. Kalau ada yang memang minat, ya, jadi daftar, misal daftar sekarang atau daftar nama dulu, berapa uang apa segala macam, kakek dikumpulkan dananya, kirim ke rekening yang ini. Tapi maksud kami datanya untuk Nurul Jami, misalnya nama-namanya siapa baik, untuk kita laporkan. Karena memang kita sekarang ini untuk memesan bis itu berapa nian, maksudnya itu nama-nama yang akan ikut. Jadi maksud kami minimal paling tidak sekarang ini nama-namanya berapa, kakek masalah dana tinggal dikoordinir baik, kakek baru setelah itu dikirimkan. Insyaallah Bu, duit itu balik ke ibu-ibu itulah. Jadi kami memang ingin mensyiarkan baik. Jadi ada makan, kita makan siangnya, ada snacknya di situlah, minumnya di situlah. Rasu aku 150 ongkos bis pula. Insyaallah Bu ya, itu jadi memang kita kepengen mengajak majlis-majlis taklim ini. Ini dari Porkomda baik gerakan kami Forum Komunikasi Mubaligh Muda Kota Palembang, insyaallah. Itu Bu ya. Oke. Yang ini sudah dikirim ke khusus bisa dikirimkan ke jemaah kajian ibu yang dikirim Ustaz Roni kemarin, itu terkait kegiatan Minggulah Dakwah Forkomda Kamis 28 September 2023. Jadi itu sudah saya kirimkan dengan Ibu Susi, tinggal Ibu Susi dibagikan dengan ibu-ibu nanti. Itu tanggal merah Bu ya, itu hari Maulid. Kami juga tidak pacak kalau misalnya bukan tanggal merah. Itu tanggal merah. Insya Allah sebelum maghrib kita sudah ada di Palembang. Insya Allah sebelum maghrib kita sudah ada di Palembang. Zuhur diusahakan kita sudah sampai di sana. Itu sudah rekreasi. Rekreasi ini apa sebelumnya atau sesudahnya pas balik. Nah, itu ada rekreasi kemana tidak tahu pokoknya itu. Ada mampir juga ke Tahu Sumedang, tapi duit dewek-dewek nak belinya. Nak kamu tak bayar pula Sarah.
Iya. Agak pas balik kita mampir tahu Sumedang. Yo. Iya, tapi duitnya banyak dewe. Agak kamu nak minta banyak, nah gawat ya deh. Jadi itu. Tapi kalau makan siang, makan itu insya Allah dari dana itu mencukupi insya Allah. Itu jadi itu Bu ya, akomodasi untuk biaya bus dan lain sebagainya, makan, snack itu dari situlah insya Allah. Oke? Iya. Terus kalau kamu nak beli madu, tolong beli madu Ustadz baik, dah. Oke, karena kita nak doa. Oh iya, madu Ustadz nih sekarang alhamdulillah sudah bisa turun 150. Iya. Kalau dulu kan Ustadz pertama kali itu memang modalnya kan besar Ustadz dulu. Jadi dari misalnya kita beli yang ini jadi anggota tuh 500 selawe. 500 selawe itu cuma dapat 3 ekor. Nah, kalau sekarang modalnya sudah pacak di bawah itu, akhirnya sekarang nih madu Ustadz nih 150. Nah, cuman madu Ustadz nih cepetnya habisnya. Yang biru sama yang propolis sama yang hijau itu enggak bawa hari ini habis. Yang ada nih pahit, manis sama yang nakal siko itu, ya. Sudah? Kalau udah kada kita mau doa. Ustaz Salman doa. Amin ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, perbuatan kami pada pagi ini ya Allah, amal kami pada pagi ini ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, pengorbanan kami ya Allah, meluangkan waktu untuk membuat majelis ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dengan sebab majelis ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dengan sebab majelis ini ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, segala urusan-urusan kami ya Allah, segala urusan-urusan kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah, di dunia ini maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami ya Allah, di dunia ini maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, nanti ketika kami di kubur kami ya Allah, berada di tempat yang sepi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, maka jadikanlah kubur kami kubur yang menjadi taman-tamannya surga ya. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kumpulkanlah kami dengan para sahabat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kumpulkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh ya Allah, hamba-Mu yang saleh yang salihah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, jagalah ibu bapak kami ya Allah, jagalah istri-istri kami ya Allah, jagalah suami-suami kami ya Allah, agar selalu terlindung di dalam ajaran-Mu, dalam syariat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Apa yang telah Engkau berikan kepada kami itulah yang terbaik ya Allah, dan itulah yang kami ikhlas dan kami ridhai ya Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya insyaallah Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi suatu asbab hidayah bagi kita. Allah kekalkan hidayah kita, Allah istiqomahkan kita amal, Allah jaga keikhlasan kita
Untuk lebih sempurna daripada majelis kita, mari kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Baik, sekalian jemaah yang mulia Allah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir